semua, hari ini kita akan melakukan pembelajaran online. Ayo kita simak video pembelajaran di hari ini. Dalam video pembelajaran hari ini, kalian akan mendapatkan apa tujuan pembelajaran hari ini. Yang pertama, definisi fasilitas kantor. Kedua, penggolongan fasilitas kantor. Ketiga, definisi lingkungan kantor. Keempat, pembagian jenis lingkungan kantor. Kelima, penataan lingkungan kantor. Dan yang keenam, ergonomi. Definisi fasilitas kantor. Fasilitas adalah proses menata fasilitas secara keseluruhan, sehingga dapat dihindari adanya pemborosan, ditingkatkan efisien penggunaan barang dan pengawasan fasilitas. Namun di sini, secara umum, fasilitas adalah segala sesuatu yang dapat memudahkan dan melancarkan suatu usaha, biasanya berupa benda-benda atau uang. Yang pertama adalah fasilitas fisik. Fasilitas fisik adalah segala sesuatu yang merupakan benda atau yang dapat dibendakan, yang mempunyai peranan dan memudahkan untuk menjalankan suatu usaha. Di sini, fasilitas fisik dapat digunakan sebagai fasilitas material, karena seperti tadi yang dijelaskan, yaitu fasilitas fisik dapat digunakan untuk melancarkan suatu kegiatan usaha. Makanya, suatu kegiatan yang berlangsung dapat disebut pula dengan sebagai sarana materi. Yang selanjutnya adalah fasilitas uang. Fasilitas uang adalah segala sesuatu yang dapat memberikan kemudahan suatu kegiatan sebagai akibat dari nilai uang. Fasilitas uang di sini akan kita bicarakan dalam bab tersendiri, yaitu manajemen keuangan atau yang sering disebut dengan manajemen sumber dana. Di sini kalian akan mendapatkan tujuan pemeliharaan fasilitas kantor. Ada 4 poin yang harus kalian ketahui, yaitu yang pertama, fasilitas atau barang dapat bertahan lama. Kedua, menjaga ketahanan barang agar tetap aman. Ketiga, agar barang tersebut dapat digunakan seefisien mungkin dan seefektif mungkin. Dan yang poin keempat adalah untuk melatih agar bertanggung jawab bagi si pemakai fasilitas kantor. Jadi, karyawan atau si pemakai fasilitas nantinya akan bertanggung jawab kepada siapapun atau kepada fasilitas yang digunakannya. Nah, di sini kalian akan mendapatkan tujuan pengelolaan dari fasilitas kantor. Ada 5 poin yang kalian ketahui, yaitu yang pertama, mengupayakan pengadaan sarana prasarana melalui sistem perencanaan sehingga hati-hati dan seksama dalam penggunaannya. Kedua, mengupayakan pemakaian sarana prasarana secara tepat. Ketiga, mengupayakan pemeliharaan sarana dan prasarana agar siap pakai apabila diperlukan. Keempat, membantu personil dalam memberi layanan secara profesional dalam bidang sarana prasarana. Kelima, dapat meningkatkan efektivitas dan efisiensi kerja personil. Lalu, apa saja contoh dari fasilitas kantor itu? Nah, yang pertama ada lokasi kantor. Lokasi kantor perlu diperhatikan unsur-unsur, yaitu yang pertama ada faktor lingkungan tetangga, kedua faktor dekat. Dekat di sini maksudnya adalah dekat dengan semua jalur-jalur lalu lintas atau kegiatan masyarakat, atau lagi ke labor market. Dan ada lagi juga faktor yaitu jalan keluar masuk pegawai. Nah, jalan masuk keluar ini bertujuan untuk memudahkan para pegawai dalam bekerja. Dan selanjutnya ada faktor keamanan. Nah, keamanan untuk para pegawai atau para konsumen yang membutuhkan atau datang ke kantor. Nah, itu harus diperhatikan. Selanjutnya ada lingkungan kantor. Nah, di sini kalian harus mengetahui apa itu definisi lingkungan kantor. Nah, sebelum meranjak ke selanjutnya, saya akan menjelaskan apa itu lingkungan kantor. Nah, lingkungan kantor di sini adalah segala sesuatu yang ada di sekitar para pekerja yang dapat mempengaruhi dirinya di dalam melaksanakan tugas-tugasnya.
Pembagian jenis lingkungan. Di sini ada lingkungan fisik. Nah, lingkungan kerja fisik di sini merupakan keseluruhan atau setiap aspek dari gejala fisik dan sosial kultural yang mengelilingi atau mempengaruhi individu dalam bekerja. Sebelumnya, lingkungan kerja fisik di sini ada faktor yang mempengaruhinya. Yang pertama ada pewarnaan, kedua penerangan, ketiga udara, keempat suara bising, kelima ruang gerak, ketujuh keamanan, kedelapan kebersihan. Nah, di sini untuk pewarnaan dan penerangan ada penjelasannya, yaitu warna yang baik dipakai pada ruangan yang sempit adalah warna putih, karena warna putih akan nampak lebih luas dan bersih yang akan membantu pekerjaan yang memerlukan ketelitian. Kedua, penerangan dalam ruang kerja karyawan memegang peran yang sangat penting. Karena mengapa? Mereka akan mendapatkan hasil kerja yang baik, yang berarti bahwa penerangan tempat kerja yang cukup sangat membantu berhasilnya kegiatan-kegiatan operasional perusahaan. Nah, ada bab baru nih, yaitu ergonomi. Yang perlu kalian ketahui, ergonomi yaitu ilmu yang mempelajari perilaku manusia dalam kaitannya dengan pekerjaan mereka. Sasaran penelitian ergonomi adalah manusia pada saat bekerja dalam lingkungan kerja. Dan di sini secara singkatnya dapat dikatakan bahwa ergonomi yaitu penyesuaian tugas pekerjaan dalam penerapan ergonomi pada tata letak fasilitas kantor. Nah, tata letak fasilitas dapat didefinisikan sebagai kumpulan dari unsur-unsur fisik yang diatur mengikuti aturan atau logika tertentu. Nah, di sini gunanya ada loh, yaitu untuk menunjang kelancaran kerja. Yaitu lagi tata letak merupakan bagian dari perancangan fasilitas yang lebih fokus pada pengaturan unsur-unsur fisik. Unsur-unsur fisik yang dimaksud dapat berupa mesin, meja, bangunan, dan masih banyak. Di dalam dunia kantor atau pekerjaan, di sini ada akibat jika tidak diterapkan ergonomi. Nah, apa akibatnya? Yaitu dalam sebuah lingkungan kantor atau pabrik ada dampak negatif, yaitu menimbulkan penurunan produktivitas kerja yang tadinya dia semangat bekerja menjadi lesu. Terus penerapan ergonomi di sini ada pada tata letak fasilitas tertentu yang akan menimbulkan beberapa manfaat yang menunjang kepentingan pekerja atau pabrik tempat kerjanya. Nah, akibat yang dimaksud yaitu seperti kejenuhan pada pekerja. Nah, itu termasuk dari akibat tidak diterapkannya ergonomi. Kejenuhan pada pekerja termasuk kelelahan secara psikis. Kejenuhan pada pekerja ini dapat muncul karena kondisi yang sama, di mana seluruh fasilitasnya seperti komputer, meja, lemari, atau lainnya berada pada posisi yang sama. Hal ini akan memberikan kebosanan atau kejenuhan bagi pekerja yang berada di ruangan tersebut. Padahal ya, agar sel-sel otak bisa bekerja dengan giat, kita membutuhkan ruang kerja yang nyaman, memiliki privasi sekaligus inspiratif. Akibat yang selanjutnya yaitu kelelahan dan timbul penyakit akibat bekerja. Di sini, setelah melakukan pekerjaannya, umumnya pasti terjadi kelelahan. Apalagi didukung tata letak fasilitas kerja yang tidak menerapkan sistem ergonomi. Kelelahan yang dimaksud di sini adalah kelelahan dari segi fisik. Selanjutnya untuk timbul penyakit akibat bekerja. Di sini juga ada yang merasakan kelelahan,
namun tidak melakukan upaya untuk kesehatan kerja dalam mengatasi kelelahannya itu, maka sudah dapat dipastikan penyakit akibat kerja pun akan muncul. Contohnya nih, seperti para pekerja akibat kerja pun akan muncul seperti terus-terusan di depan komputer, maka tidak menutup kemungkinan penglihatannya akan terganggu. Dampak yang paling fatal yaitu ada kematian. Nah, kematian merupakan dampak yang paling fatal. Hal ini bisa terjadi hanya karena tata letak yang salah di lingkungan kerja. Misalnya, bila tata letak mesin mengepres tidak sesuai prosedur dan kaidah ergonomi, maka berpotensi menyebabkan kecelakaan kerja yang menelan korban jiwa. Di sini ada pun tujuan dari ergonomi. Nah, yang pertama, melatih postur tubuh yang baik. Postur tubuh yang baik bukan hanya sekedar posisi yang nyaman untuk bekerja atau posisi yang menurut pekerja itu benar, namun mempertimbangkan postur tubuh yang benar dan mengurangi resiko gangguan dalam jangka panjang. Nah, gangguan di sini gangguan yang menyebabkan kesehatan itu menurun. Dan yang kedua, menggunakan teknik yang benar. Nah, di sini teknik yang benar melibatkan pengangkatan barang. Dan pekerja harus memastikan apakah ia terlatih dalam mengangkat barang secara manual, dan pekerja harus mempelajari teknik Adapun beberapa manfaat yang bisa didapatkan dalam melakukan penerapan ergonomi. Yang pertama, mengurangi biaya. Penerapan ergonomi di tempat kerja dapat mencegah gangguan kesehatan yang mungkin membutuhkan biaya pengobatan yang mahal. Dengan mencegah gangguan ini, perusahaan dan pekerjanya dapat melakukan penghematan biaya kesehatan secara signifikan. Kedua, meningkatkan produktivitas kerja. Ergonomi juga dapat menjadi solusi terbaik dalam meningkatkan produktivitas kerja. Penerapan ergonomi di tempat kerja memungkinkan pekerjaannya mendapatkan lingkungan atau tempat kerja yang lebih kondusif. Yang ketiga, meningkatkan kualitas kerja. Saat pekerjaan terlalu membebani pekerjaan, mereka dapat sesuai dengan pekerjaan tersebut, dia akan semakin rentan untuk melakukan kesalahan atau tidak bisa menghasilkan pekerjaan sesuai standar yang ditentukan perusahaan. Setelah kalian mendengarkan dan melihat apa isi dari video tersebut, nah ini saatnya kita melakukan diskusi untuk mengasah bagaimana kemampuan otak kalian dalam menyaring, menyerap apa yang telah Ibu jelaskan. Nah, di sini di akhir dari pembelajaran di hari ini, saya akan memberikan kalian tugas sebagai latihan kalian di rumah, yaitu untuk tugas individu, pelajarilah materi yang telah disajikan, yaitu buatlah kesimpulan mengenai fasilitas lingkungan dan penataan fasilitas kantor di sekolah ataupun di kantor yang terdekat dari rumah kalian, itu entah di area sekolah bisa, di area kantor ibu dan bapak kalian juga bisa, atau kalian kalau merasa kesulitan, carilah informasi di media online atau di media-media terpercaya. Sekian pembelajaran untuk pagi hari ini. Semoga kalian selalu mendapatkan keberkahan, kesehatan dalam mengikuti pelajaran-pelajaran di hari-hari berikutnya. Semoga juga kalian dapat mengumpulkan atau memahami tugas-tugas yang telah saya berikan. Nah, sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.